FM. Kita Radio. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara Majlas hanya di Radio Kita TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di kesempatan malam hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa dan pendengar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini ya, kembali menemani Anda di serangkaian program Cerbon Mengaji, pemirsa mendengar Radio Kita FM, yang mana kita sudah masuki ya di acara Majlas, bincang-bincang santai syarat manfaat yang insya Allah kita hadirkan secara live ya pemirsa mendengar di kesempatan malam hari ini bersama dengan guru kita Ustadz Yusuf Iskandar LC Hafidhullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair, sehat. Gimana antum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Ustadz. Nah, alhamdulillah. Malam hari ini insya Allah ya, Allah mudahkan segala sesuatunya ya di kesempatan malam hari ini pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, terkhusus bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya yang sedang menyimak kesempatan malam hari ini. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, insya Allah kita hadirkan secara live di kesempatan malam hari ini bagi Anda pemirsa yang sekarang mendengarkan di via Radio Kita FM ya 94,3 FM MHz. Anda juga bisa menyaksikan kami di live streaming sosial media kita pemirsa, baik itu di Facebook, di YouTube maupun di Instagram kami dengan akun atau channel kami Radio Kita FM, atau di IG kami pemirsa pendengar TV Sunnah.id. Di sana juga pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya, Anda bisa menyimak di link website live kami di www.live.radiokitafm.com ya. Misalnya di sana ada dua pilihan juga, Anda bisa mendengarkan via audio bahkan juga dengan videonya. Baik, alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, insyaallah di pembahasan kita kesempatan malam hari ini saja kaitannya dengan pemuda tangguh ya. Iya betul, insyaallah. Muda tangguh yang insyaallah kita akan bahas nih ya, misalnya pendengar Radio Kita FM. Namun sebelum kita kepada inti materi ya, insyaallah misalnya pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz ya, dari materi yang akan disampaikan kesempatan malam hari ini. Tafadhal Ustadz. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sobat muda dimanapun Anda berada, khususnya di kesempatan malam hari ini ya, kita dapat berjumpa kembali ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun antum yang saat ini mungkin lagi ada di rumah, apalagi ini malam minggu ya. Masya Allah. Cobaannya banyak sekali dari anak-anak muda kita zaman ini ya. Mungkin ada yang senang dengan gadgetnya, dengan sosial medianya, ataupun dengan tontonannya di tayangan televisi dan lain sebagainya. Masih ada di tengah-tengah kita para pemuda yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan siaran kita malam hari ini. Maka bagi siapapun yang mendengarkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufiknya, bisa mengambil faedah di kesempatan kali ini. Amin Allah. Dan kita pun tentu salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang tercurah limpahkan, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian juga umatnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai dengan hari kiamat. Amin. Ya, sobat muda dimanapun Anda berada, Masya Allah, kita ini pertemuan yang ketiga ya, Insya Allah. Dimana kalau sobat muda yang mengikuti majelisnya di setiap Sabtu ketiga, itu kan kita mulai dari membahas tentang apa? Potret pemuda Islam. Ya. Yang kedua tentang Afwan ya. Ini yang ketiga
yang insya Allah kita akan bahas, yaitu tentang pemuda tangguh. Pemuda tangguh. Ya, jika kita bandingkan dengan tema-tema sebelumnya, mungkin masih ada yang perlu kita tambahkan ya untuk sobat muda sekalian. Dan juga perlu murojaah kembali. Siapa sih pemuda itu gitu kan? Kalau dalam istilah syar'inya kan syabab ya. Atau dalam kita lihat secara lughah dan istilahnya, makna lughahnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mandzur di dalam Lisanul Arab, wa syabab yakni jam'u syab wa kadzalika syubban wa syababah ya. Syabab itu jamak dari kata syab, atau juga syubban wa syababah. Ini istilahnya, lafaz-lafaznya ya. Dan secara bahasa syababu syai' awaluhu ya. Permulaan terhadap sesuatu ya, itulah yang namanya pemuda. Misalkan yuqalu laqaitu fulanan fi syababin nahar. Saya bertemu si fulan di syababin nahar. Maksudnya ai fi awalihi, maksudnya di permulaan siang atau di permulaan hari. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Mandzur ya di dalam Lisanul Arab tentang pemuda itu. Nah, sekarang ada tambahan tangguh ya. Kalau kita simak di penjelasan seperti dalam kamus bahasa kita, bahasa Indonesia, kira-kira Mas apa namanya? Mas Iwan ya? Mas Aan, Masya Allah. Mas Aan, Masya Allah. Iya. Mas Aan, apa kira-kira tangguh, Mas Aan? Tangguh, kuat ya. Ya, bisa Kuat. itu padanan katanya kuat, andal, begitu kan? Iya. Kemudian juga tabah dan tahan, menderita sabar. dan sebagainya, kukuh, ataupun memiliki ketangguhan, berarti memiliki kekuatan, keuletan, dan kekukuhan, seperti itu. Nah, dengan istilah ini saja kita sudah bisa melihat ya secara umum bagaimana pemuda tangguh itu memiliki karakteristik yang demikian tadi disebutkan secara bahasanya. Nah, apakah Islam ada ya pemuda Islam di dalam sejarahnya memiliki pemuda-pemuda yang tadi disebutkan itu? Kira-kira jawabannya ada nggak ya, Mas? Ada. Nah, tentu ada. Tentu ada. Barangkali di kesempatan kali ini kita awali dulu ya contoh pemuda tangguh dalam Islam ya. Kita sebutkan satu di antaranya, ada sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang wafat tahun 45 Hijriah. Dan di usianya yang disebutkan dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah dan juga referensi yang lainnya, pada usia 11 tahun atau beliau diberikan kepercayaan untuk mempelajari bahasa Ibrani oleh Nabi SAW. Disuruh mempelajari. Dan antum tahu bahasa Ibrani itu bahasanya orang Yahudi. Hanya dalam 17 hari bisa menguasai. Masya Allah. Itu kehebatannya. Dan juga dalam usia 20 tahunnya diberikan amanah untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, dan juga sebagai penulis wahyu. Nah, itu jadi padahal usianya masih belia. Kemudian yang kedua, itu sahabat siapa tadi? Zaid bin Thabit. Yang kedua, sahabat Usama bin Zaid yang wafat tahun 54 Hijriah. Kehebatannya apa? Ketangguhannya dari sahabat ini. Pada usia 18 tahun atau 19 tahun menjadi panglima perang menghadapi bangsa Romawi. Masya Allah. Kira-kira kalau kita usia 18 tahun ada di mana ya?
Kalau di Masih kita bagus mungkin banget ya. sekitar kelas 2 SMA, kelas 3 SMA ya. Ya paling banter mungkin jadi panglima upacara. Ya, Masya Allah. Kemudian sahabat pemuda Islam juga yang tangguh dikenang dalam sejarah bernama Umar bin Abdul Aziz yang wafat 101 Hijriah. Kehebatannya, ketangguhannya apa? Pada usia 23 tahun menjadi gubernur kota Madinah. Masya Allah. Masya Allah. Bayangkan antum, usia 23 tahun. Jadi gubernur. Iya. Kita mungkin perlu muhasabah ya, usia 23 tahun masih galau-galau ini. Masih mencari-cari. Iya, 20-an masih ada galau Masih karena nyoba-nyoba. belum beres dengan waktunya. Ada juga yang belum beres dengan kuliahnya dan lain sebagainya. Kemudian contohnya berikutnya, udah berapa tuh contohnya? 3. 3 ya. Nanti kita kuis lagi ya. Oh, ada gue Set. Ya, masih hadiahnya yang sama ya. Masya Allah. Nah, nanti di akhir sesi lah ya kita berikan soalnya. Imam Syafi'i rahimahullah dan tadi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang wafat tahun 204 Hijriah. Disebutkan dalam sejarah pada usia 15 tahun menjadi mufti. Kalau di kita itu mufti ini sebagai orang yang dipercaya sebagai ketua MUI lah kalau Masya Allah. Bayangkan usia 15 tahun sudah menjadi mufti Saya di zaman ini. Masya Allah. Saking keluasan ilmunya. Masya Allah. Kemudian berikutnya ada Muhammad Al-Fatih. Mungkin ini yang paling sering didengar ya sobat-sobat muda sekarang. Yang wafat tahun 806 Hijriah. Di mana disebutkan dalam sejarah pada usia 22 tahun beliau diangkat menjadi sultan Turki Usani. 22 tahun. Dan ada impian Nabi atau yang dikabarkan hadis Nabi SAW yang akan dibebaskannya Konstantinopel pada masa siapa? Muhammad Al-Fatih. Dan itu terjadi 2 tahun setelah beliau diangkat. Berarti kira-kira usia berapa? 22 tambah 2? 24 tahun. Masya Allah. Benteng Konstantinopel berhasil beliau taklukkan. Masya Allah. Nah, ini contoh-contoh yang nyata dalam Islam. Berarti apa yang sudah menjadi nilai-nilai Islam yang ada diri beliau ini sesuatu yang Masya Allah agung, yang perlu kita teladani. Apa-apa saja yang pernah mereka lakukan ini. Dan Islam kita tahu sudah terus berlangsung kehidupannya sampai kita saat ini di tahun berapa? 1445 Hijriah. Maka mana pemuda-pemuda tangguh berikutnya yang akan terus memperjuangkan, membela Islam, mendalami agamanya dan lain sebagainya. Ya, tentu tantangannya kita masuk ke poin berikutnya ya. Aan ya. Ini yang menjadi dilematis ataupun tantangan daripada sobat muda sekalian masa kini. Kalau kita kembalikan ke istilah syariah tadi, bahwasanya pemuda itu adalah, ada yang menyebutkan man adraka sinal buluk, yang sudah mencapai usia balik, maka problematikanya ya kalau di kita sekitar 15 tahunan berarti usia kelas 9 atau kelas 1 SMA. Ya. Dan seterusnya sampai usia syekhukhah ya.
Ada yang menyebutkan kemarin di kitab Kitab Hadi Nabawi fi tarbiyati aulad fi dawi kitabi wa sunnah, di mana marahil umur itu kan sudah disebutkan. Ada yang marahil tufulah, marhalatul tufulah, kemudian itu masa anak-anak ya. Ada marhalah syabab, masa pemuda, ada masa kuhulah, marhalatul kuhulah. Di 41 sampai 51 disebutkan di sana. Kemudian yang terakhir adalah marhalah syaikhukhah, masa tua ya, masa senja. Nah, kalau kita kembalikan ke definisi tadi di atas, maka mereka memiliki tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Usia-usia remaja, usia-usia anak baru gede ya, ABG. Jadi antaranya misalkan masalah waktu ya, mereka hadapi. Masih tingkat kesadarannya masih kurang. Bagaimana memanfaatkan waktu, apalagi mungkin sekolahnya di sekolah umum. Ya, setelah selesai belajar, kemana mereka bermain, dengan siapa. Apalagi sekarang tantangannya ada gadget ya, ada Android, ada sosmed, YouTube, Facebook, game online. Saya sangat sedih sekali ya kalau kita baca di beberapa media sosial bagaimana mereka waktunya habis di sana gitu. Belum lagi masalah pertemanan ya. Ada yang pertemanannya yang lingkungannya kurang baik gitu. Kita belakangan ini juga sangat miris sekali ketika mendengar mereka sering bentrok, tawuran dan sebagainya gitu kan. Ada juga baik secara individu ataupun kelompok. Individunya mungkin bullying, perundungan gitu kan, baik secara verbal ataupun secara fisik. Itu artinya tantangan yang mereka hadapi saat ini. Kemudian juga belum lagi masalah percintaannya. Ya kan, ini yang mereka belum tahu mungkin ya, belum tahu bagaimana benih-benih fitrah yang ada di mereka itu harus dibagaimanakan. Batasannya seperti apa? Baik sesama jenisnya, itu kalau berlebihan juga berbahaya. Makanya sekarang ada istilah virus LGBT kan. Betul. Nah, ini juga perlu dikhawatirkan batasannya seperti apa, aurat sesama lelaki, aurat sesama perempuan. Jangan sampai berlebihan juga. Ini juga tantangan tersendiri. Belum lagi sama lawan jenis, ini lebih-lebih kan. Bagaimana dia bisa menjaga ikhtilatnya, sudah tahu belum batasannya, mana yang mahram, mana yang bukan. Sekedar salam tangan saja mungkin mereka banyak yang belum tahu. Dan masih banyak yang lainnya tantangan yang dihadapi oleh generasi muda kita ini di zaman ini. Belum lagi masalah minuman keras, obat-obatan dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan data-data yang ada di statistik sangat menyedihkan ya kondisinya. Maka dari itu harapannya bagaimana kita, khususnya mungkin ada yang mendengar pada kesempatan kali ini, orang tua, bapak, ibu, ayah, bunda, abi, umi, untuk memperhatikan kondisinya, putra-putrinya. Mungkin saat ini sudah masuk usia remaja, sudah masuk usia ABG, atau sudah masuk usia perkuliahan, atau sudah masuk usia matang. Nah, bagaimana sikap kita yang sebaiknya dikembalikan lagi kepada Islam, agar Islam menuntun kehidupan kita dan selamat dalam kehidupan dunia ini. Itu Insyaallah. Ya. Demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Tadi mukadimah sekaligus sedikit penjelasan juga ya bicara pendengar Radio Kita FM, berapa contoh dan tantangan pemuda yang tentu ini sangat miris sekali ya bicara pendengar Radio Kita FM jika kita perhatikan ya di atau bahkan kita bandingkan dengan zaman dahulu ya, zamannya para sahabat Rasulullah SAW ya, tabi'in yang tentunya mereka sangat luar biasa ya misalnya pendengar di TFM, dan ini seharusnya bisa menjadi motivasi kita, contoh kita ya misalnya dan pendengar radio TFM, agar kita ya terus bisa memperbaiki diri, apalagi kita sebagai seorang pemuda ya pemirsa dan pendengar radio TFM yang kadang-kadang memiliki rentan umur yang sangat istilahnya bisa dikatakan umur yang emas ya.
pencarian jati diri dan lain sebagainya. Ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, insyaallah kita kembali hadirkan ya pemirsa mendengar Radio Kita FM di tema selanjutnya yang mana kaitannya dengan kriteria pemuda tangguh, dan ini juga penting ya saja untuk kita ketahui bahwa seperti apa sih ya pemirsa mendengar Radio Kita FM bisa disebut sebagai pemuda tangguh, itu sebenarnya kriteria Ya, nah sekarang kita tadi sudah melihat ya di awal tentang bagaimana contoh-contoh pemuda tangguh dalam Islam, kemudian juga problem-problem yang sedang dihadapi mereka saat ini. Dan saatnya kita perlu membahas bagaimana kriteria menjadi pemuda tangguh itu. Ya, sebelum masuk ke situ, kita perlu juga memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung tentang masa muda ini di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Kemudian dia Allah menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa syaibah. Kemudian dia Allah menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Yakhluqu ma yasha, Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, surat Ar-Rum ayat 54, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Zubarut Tafsir min Fathil Qadir. Apa yang dimaksud dengan Allahul ladzi khalaqakum min dha'f? Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Maka beliau menafsirkan bahwasannya Allah Maha Kuasa atas kesempurnaannya bagaimana menciptakan manusia itu memiliki tahapan yang berbeda. Dan makna yang pertama ini, yang dari keadaan lama ini, pertama yaitu bisa dimaknai dengan terbentuknya dari air mani. Kemudian pendapat lain adalah menyebutkan masa kecil atau masa bayi. Kita lemah pada saat itu kan, gak bisa apa-apa. Nah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah itu menjadi kuat. Nah, ini yang disebut dengan masa muda. Masa pemuda. Setelah melewati masa pemuda, kemana? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah dan beruban. Jadi masa muda pemuda itu disebutkan di sini dengan kekuatan. Di antara dua kelemahan. Kelemahan di saat dia masih kecil, masih bayi. Kemudian nanti kelemahannya ketika mencapai usia lanjut dan juga beruban atau betul-betul sangat tua, lanjut usia. Dan inilah yang menjadi singgungan ataupun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini untuk sobat muda sekalian ada masanya. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini muda terus. Ada sunatullahnya. Pasti suatu saat nanti akan tua. Makanya kita tidak setuju ya. Ada istilah apa namanya? Muda foya-foya. Gitu kan?
tua kaya raya, mati masuk surga. Masya Allah. Nauzubillah. Ya, ini kalau dikaitkan dengan keburukan, nauzubillah min dzalik ya. Bagaimana pemuda bisa melakukan apa saja gitu. Karena memiliki kekuatan tadi. Nah, tentu Islam memandangnya tidak demikian. Maka kriterianya apa sebagai pemuda yang tangguh? Maka ada petunjuk yang besar, yang agung, yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dikisahkan, yang sering suratnya kita baca setiap malam Jumat. Kira-kira surat apa di sana? Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi. Bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi? Mereka memiliki kriteria yang agung sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, dengan sebenar-benarnya kisah. Siapa? Innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu fityah. Dalam tafsir yang lain disebutkan yaitu syabab, para pemuda. Amanu, mereka beriman bi rabbihim, terhadap Rabbnya. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Masya Allah, kita tahu kisahnya panjang sekali kan. Menjadi pemuda yang mempertahankan akidahnya, imannya di zamannya. Yang kita tahu bahwasanya saat itu rajanya yang lalim mengundang mereka, mempertanyakan keimanan mereka. Ternyata justru mereka semakin kokoh menjaga kekokohannya untuk tidak mau menerima tawaran dari raja lalim itu. Mau apa? Yang jelas jangan beriman kepada Allah. Mau harta, mau wanita ataupun apapun, tetapi mereka menyelamatkan diri. Akhirnya kemana menyelamatkan dirinya? Ke gua. Nah, dan kisahnya begitu panjang. Bukan di sini tempatnya, karena kita masih banyak yang lain. Nah, jadi itu yang pertama, bagaimana pemuda yang tangguh itu bisa menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perlu tahu bagaimana iman yang memiliki iman yang sempurna itu. Kita juga harus tahu. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ini kriteria yang kedua. Ya, tentu nanti bagi para sobat muda ya, mungkin ada PR dari pertemuan ini. PR-nya apa? Ketika membicarakan tentang menjaga iman, apalagi sudah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Ini kan hidayah yang harus dijaga. Dan banyak sekali pembicaraan para ulama tentang di bab ini yang terkait dengan akidah. Maka PR-nya barangkali sobat muda yang belum memiliki pengetahuan yang luas tentang bagaimana menjaga apa-apa yang mendapat meningkatkan keimanan, apa-apa saja yang dapat menurunkan keimanan, karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Maka PR-nya silahkan ikuti kajian tentang tauhid atau akidah. Karena kalau dalam satu pertemuan tidak mungkin ya. Ya. Nah, silahkan bisa adakan ya ke acaranya khusus ya di Kita FM ini ataupun radio Kita TV ini. Di sobat muda ikuti kajiannya, atau lebih afdal lagi bisa datang ke
majelis majelis yang membahas tentang tauhid ataupun akidah. Iya. Gitu. Di Masjid As-Sunnah juga ada gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti ada PR lagi berarti. Itu berarti ikuti PR-nya, ikuti kajian tentang akidah. Kemudian yang kedua adalah kriterianya memiliki akhlak yang mulia. Sebagai bukti bahwasanya seorang itu sempurna imannya. Dan ini yang seringkali salah kaprah ya. Kebanyakan kita juga sebagai manusia, yang namanya memiliki akhlak mulia itu hanya sesama makhluk. Manusia dengan manusia, manusia terhadap hewan, manusia dengan tumbuhan, gitu. Dan ini yang seringkali lupa. Bagaimana kita pun harus berakhlak, bermuamalah yang baik dengan pencipta kita. Husnul khuluq fi muamalatil khaliq. Memiliki akhlak yang mulia dengan pencipta. Bagaimana caranya? Maka disebutkan di dalam kitab Makarimul Akhlaq. Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan setidaknya 3. Bagaimana seseorang ini berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talaqqi akhbarillahi ta'ala bitasdiq. Dia harus yakin ya terhadap kabar-kabar, berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfidz wa tatbiq. Dia juga harus menerima dan mengamalkan aturan-aturan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, talaqqi aqdarihi bisabri waridha. Dia harus sabar dan ridho akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah akhlak kita sebagai hamba bermuamalah baik juga dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kupas satu-satu, misalkan bagaimana kita harus merasa yakin terhadap berita atau kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ini sekarang sedang ada perang pemikiran ya, dengan kaum liberalis misalkan, di kalangan para pemuda. Bagaimana mereka ada keraguan tentang hukuman yang ditimpakan kepada Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, tentang kaum Sodom. Ketika dibawakan kisah atau cerita ini, kisahnya Nabi Lut ini, ada di antaranya mereka yang berargumen, itu kan belum tentu benar, dongeng-dongeng aja kayaknya. Insyaallah. Padahal siapa itu yang mengabarkan? Kisahnya tertulis di dalam kitabullah. Kisah kaum-kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kisahnya kaum Nabi Nuh yang mendustakan Nabi Nuh, kisahnya kaum Nabi Syuaib, kisahnya kaum Nabi Ibrahim, kisahnya kaum Nabi Lut. Semuanya kabar-kabar yang kisah-kisah yang sudah ditulis di dalam Al-Quran. Mereka berargumen, ada di antaranya belum tentu benar. Kif? Gimana? Ini hati-hati buat sobat muda. Kalau kita meyakini sebagai Allahu Rabbuna, Allah itu Rabbnya kita, Al-Quran adalah kitabullah, firmannya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kita harus yakini itu adalah benar 100%, gak boleh ada keraguan sedikit pun.
Di dalam surat An-Nisa ayat 87 dan 122, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Kemudian juga ayat yang lain, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka hilangkan keraguan pada diri kita. Apa yang dikatakan Allah di dalam firman-Nya pasti benar. Ini baru satu contoh. Belum lagi tentang kabar-kabar berita tentang hari kiamat. Bagaimana nanti langit terbelah, digulung, dan lain sebagainya. Maka kita harus meyakini semua berita yang Allah sampaikan di dalam kitabnya. Ini akhlak, masih akhlak mulia terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak berakhlak kepada manusia? Tadi kita sudah sampaikan di awal. Ini yang seringkali ada kekeliruan, bahwa akhlak itu harus sesama manusia terus. Tapi kadang-kala lupa bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menerima dan mengamalkan semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Di sini seperti yang disampaikan oleh masih di dalam kitab yang sama, Makarimul Akhlak. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat, maka sobat muda, tentu bagaimana ketika ada perintah untuk sholat? Menerima dan laksanakan. Iya. Alaina taslim, maka bagi kita adalah untuk menerimanya. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Jangan membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita pun ya, kalau misalkan ya, Mas Aan pernah sakit gigi. Aan. Pernah. Kira-kira kalau kita sakit gigi, perginya ke dokter umum. Mungkin kalau di kampung ke mantri dulu ya. Kalau ke mantri nggak bisa, ke dokter umum, ke puskes. Kalau puskesnya ada spesialisnya, baru ke dokter gigi. Nah, kalau kata dokter giginya, sakit apa? Gigi yang kanan apa yang kiri? Gitu. Ya coba mangap, ya kan? Di kumur-kumur, dibuka. Ikuti kan aturan. Nanti diminum ya obatnya sekian gitu. Oh, giginya nih berlubang, harus dicabut, kalau enggak nanti parah, berbahaya. Kira-kira mau dengerin sarannya dokter? Iya. Walillahil masalul a'la, apalagi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, maka kita pun harus salat. Ketika Allah mengharamkan perbuatan zina, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, maka kita harus menjauhi. Nah, ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga tentang sabar dan ridho akan takdirnya. Ini bisa dilihat tentang pembahasannya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Ya, mungkin sesi ini cukup dulu ya.
Nanti kita lanjut sesi 2 setelah break. Masya Allah, Masya Allah. Syukuran saja karena tadi penjelasan kaitannya dengan kriteria pemuda tangguh ya, Mr. pendengar Radio Kita FM. Sangat sekali ya, Mr. pendengar, tadi telah kita simak bersama bagaimana tentunya kita ya sebagai seorang pemuda harus seperti apa ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, agar kita memiliki kriteria sebagai pemuda tangguh ya, Mr. pendengar Radio Kita FM. Tadi di awal sebutkan bahwa kita ya sebagai seorang pemuda harus memiliki bisa menjaga keimanan kita ya, misalnya mendengar Radio FM terus kepada Allah SWT. Dan tadi belum selesai ya, masih kita pembahasan kaitannya dengan akhlak yang baik. Bagaimana kita akhlak yang baik dengan Allah SWT, dengan yakinnya kita, imannya kita kepada Allah SWT ya, atas syariat atau kabar dari Allah SWT. Kemudian tadi juga dijelaskan baik kaitannya dengan menerima dan mengamalkan syariat ya, misalnya mendengar Radio FM. Dan ini salah satu atau salah dua berarti ya, berapa kriteria dari pemuda tangguh. Insya Allah kita akan lanjutkan selain sedang jeda berikut ini. Pemirsa pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 FM Kita Radio. Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451. الأربعون النووية. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الأربعون النووية. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan informasi tentang apa yang sedang sangat dibutuhkan oleh media dakwah sunnah kita, baik itu radio kita 94,3 FM ataupun TV Sunnah Cirebon, di mana banyak kebutuhan tentang peralatan untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah sunnah ini, dan kisaran total daripada biaya yang dibutuhkan
secepatnya adalah 30 juta rupiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kemudahan serta menjadikan segala kesulitan kita menjadi ada solusinya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah kesempatan emas di mana Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada salah satu manusia, seseorang, dengan sebab melalui perantaramu, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Kita tahu unta merah adalah harta yang paling disuka, paling dicinta oleh orang-orang Arab saat itu. Kemudian Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Tolong menolonglah kalian semua dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah dan Rasul-Nya menyeru kita, mengajak kita, dan memerintahkan kepada kita agar hendaklah kita berjuang dan berupaya untuk memberikan kebaikan, bahkan yang terbaik bagi kehidupan umat manusia, tentu terutama melalui media dakwah sunnah ini. Nunggu apa lagi? Mangga, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal dan berinfak di jalan Allah, yang kelak Allah akan lipat gandakan pahala dan balasannya. Dan niscaya orang-orang yang terus berjuang di jalan Allah akan bahagia dan selamat dunia hingga akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah seorang di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala kepedulian dan ta'awunnya atau kerjasamanya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di serangkaian program Cerpen Wajib Pemirsa pendengar, atau di acara Majelis Bincang-Bincang Santai Syarat Manfaat. InsyaAllah pemirsa pendengar Radio Kita FM, kembali kami lanjutkan ya pembahasan kita di kesempatan malam hari ini ya. Tadi kaitannya dengan pemuda tangguh ya. Tadi udah beberapa kriteria dari pemuda tangguh yang telah dijelaskan ya bersama dengan guru kita Ustaz Yusuf Iskandar SC Hafizahullah Ta'ala ya Ustaz ya. Insyaallah. Nah, berarti kita sekarang lanjut di kriteria masih kriteria misalnya pendengar Radio FM. Mari kita simak kembali misalnya pendengar Radio FM di kesempatan malam hari ini. Tafadhol. Nah, ya, sebelum kita lanjutkan kuis dulu ya. Oh iya betul. Ya, kuis dulu. Kuisnya sama seperti yang pekan lalu ya. Iya. Bulan lalu maksudnya. Soalnya diperhatikan ya, tadi di awal sudah disebutkan contoh teladan pemuda hebat atau pemuda tangguh di dalam Islam ya. Nah, sebutkan tiga contoh ya, minimal tiga contoh pemuda tangguh dalam Islam ya. Namanya aja. Ya, namanya saja. Oke. Kalau bisa mungkin nama dan tahun wafatnya. Kan tadi saya sebutkan ya. Tahun wafatnya misalkan saya sebutkan cluenya satu. Iya. Misalkan nama sahabat fulan meninggal tahun berapa?
Oh gitu. Nama dan tahun wafatnya. Tahun wafatnya Ya, itu aja lah. Mangga ya. Mangga bagi para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya yang ingin menjawab, Anda bisa langsung jawab baik itu melalui layanan WhatsApp kami ya di 0852 10 943 943 atau Anda juga bisa melalui layanan sosial media kita ya di kolom komentar baik di Facebook, di YouTube maupun di Instagram ya. Anda bisa menjawab di sana atau di website live kami di www.live.radiokitafm.com ya. Bisa pendengar Radio Kita FM, Anda bisa di sana scroll saja ke bawah dan ada kolom pertanyaan sebenarnya ya. Namun Anda bisa gunakan untuk menjawab kuis yang tadi Ustadz sampai kesempatan malam hari ini ya. 3 contoh pemuda saja ya. 3 contoh pemuda dan tahun wafatnya. Masya Allah. Sebelum itu kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya. Bisa pendengar Radio Kita FM belajar kita kesempatan malam hari ini. Tafadhal. Nah, ya kita masih dalam pembahasan kriteria pemuda tangguh ya dalam Islam. Tadi sudah disebutkan yang pertama adalah bagaimana bisa menjaga keimanannya, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Ya, akhlak mulia ini tadi sudah disampaikan setiap poin ini ada PR-nya ya. Ya PR-nya silakan bisa dipelajari lagi di majelis akidahnya karena pembahasannya cukup luas. Bisa didukung dengan misalkan kitab tauhid ya, kemudian mempelajari kitab tauhid itu yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua akhlak mulia. Ya, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Akhlak mulia ini beberapa lagi, ada akhlak mulia terhadap pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akhlak mulia terhadap sesama dan lain sebagainya. Misalkan dengan sesama, yang paling dekat adalah dengan orang tua kita, orang tua, keluarga. Ini kan menjadi pembahasan yang sangat panjang lebar di dalam Islam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah ya, alla ta'budu illa iyyah, kecuali siapa yang disembah? Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Karena di sini lafadznya nakiro ihsanan, kemudian kita wakafkan menjadi ihsana, berarti itu semua hal kebaikan. Bisa ucapan, perbuatan, harta. Kalau kita punya harta sudah bisa bekerja, jangan sungkan untuk memberikan kepada orang tua. Dan ini pembahasannya cukup lebar dan khawatir nanti tidak cukup waktunya karena waktunya kita dibatasi kurang lebih sekitar 5 menitan lagi ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, nanti ini terkait dengan akhlaknya. Berarti PR dari poin yang kedua ini silakan nanti sobat muda ikut kajian akhlak. Bisa di Masjid As-Sunnah ataupun di program yang lain lah ya di sini dengan ya ini ya, sebagai upaya kita untuk terus bagaimana menjadi pemuda yang tangguh. Nah, kemudian yang ketiga, kita perlu mengingat pesan Nabi Muhammad SAW. Mengingat pesan Nabi Muhammad SAW, di mana ini disebutkan di dalam hadis Arba'in yang ke-19 dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni u'allimuka bi kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ila akhiri hadis. Ini hadisnya cukup panjang. Pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi siapa? Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak muda, ihfadillah." Sebelumnya ini u'allimuka bi kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama,
Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Kemudian yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Baik. Dan ini hadisnya sampai dengan akhir hadis, cukup panjang. 4 poin ini yang akan kita bahas sedikit di kesempatan kali ini sebagai penutup perjumpaan kita. Kalau kita lihat dari keterangan hadis ini, apa faedah yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah yang dimaksud dengan menjaga hak Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan hak-hak, perintah, dan juga larangan-larangan Allah. Seperti tadi, menjaga haknya Allah seperti menjalankan sholat, menjaga bersuci, karena bersuci sebagai pembuka sholat. Belajar toharoh, ya kan? Belajar untuk bersuci. Menjaga kepala yang terkait dengan panca indera kita, melihat, mendengar, gitu kan? Kita ikuti semuanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjaga perut kita tentang bagaimana cara makannya, apakah dari yang halal, apakah yang dari yang haram. Dan juga menjaga lisan kita dan kemaluan kita. Kemudian juga belajar ilmu agama. Dan juga menjaga hak Allah yang lainnya adalah akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Kan tadi kalau kita menjaga ihfadillah, menjaga haknya Allah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjaga untuk kita urusan dunianya, akan diberikan penjagaan terhadap badan, anak, keluarga, harta. Disebutkan oleh para ulama. Kemudian jika kita menjaga hak Allah pada waktu muda dan masa kuat, apa? Allah akan menjaganya pada seorang hamba itu pada waktu tua dan lemah. Masya Allah. Kan ini yang kita butuhkan. Kemudian nanti pun keturunannya akan dijaga dari gangguan yang jahat. Kemudian juga Allah akan menjaga agama kita dan juga iman kita, diselamatkan dari syubhat, fitnah syubhat, dan juga fitnah syahwat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, potongan hadis berikutnya, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Maksudnya apa? Siapa yang menjaga aturan Allah dan memperhatikan haknya, ia akan mendapati Allah dalam setiap keadaan. Di mana Allah akan menolong, menjaga, dan memberi taufik kepadanya. Dan ini semakna dengan ayat yang lain, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan yang dimaksud dengan di sini adalah dalam bahasa syariatnya disebut ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjaga aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan dan penjagaan kepada kita. Masya Allah. Kan ini yang kita butuhkan. Pas kita butuh, kita harap pertolongan Allah, Allah berikan. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh sobat muda, mungkin sedang punya masalah dengan gurunya, sedang punya masalah dengan pelajarannya, sedang punya masalah dengan dosennya, sedang punya masalah dengan mata kuliahnya, sedang punya masalah dengan mata pencahariannya, sedang punya masalah dengan jodohnya, sedang punya masalah dengan waktunya. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, ikuti aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu, akan memberikan pertolongan kepadamu. Kemudian yang ketiga, mintalah jika engkau minta, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah,
Dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Maka jamaah sekalian, sobat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya pembahasan ini masih panjang lebar yang disampaikan oleh para ulama. Namun pesan inilah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya tadi, ini menjadi pegangan bagi kita. Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Aku kabarkan atau ajarkan kepada kalian dengan beberapa kalimat yang tadi. Maka kewajiban bagi kita sekarang adalah mengingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau sama pesan dari seseorang, dari orang tua, kalau yang begitu penting dicatat kan, apa nih pesannya gitu. Kalau janjian jam berapa, pertemuannya di mana, atau ada pertemuan misalkan ada dengan bos, dengan pimpinan, atau dengan apa. Kita betul-betul fokus kepada pesan itu. Nah sementara ini yang ada di hadapan kita yang sedang kita simak ini pesannya Nabi Muhammad SAW. Maka jadikanlah itu pedoman kita. Sebagai arah kehidupan kita, sebagai buat sobat muda supaya menjadi tangguh dalam menghadapi kehidupan ini. Dan ini yang kita harapkan, mudah-mudahan sobat muda dimanapun Anda berada, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, taufik dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini sebagai pemuda yang berada di akhir zaman. Semoga Allah memberikan kekuatan dalam menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, taib. Syukuran jazakallahu khair atas penyampaian materi ya, para pendengar Radikta FM di bincang kita kesempatan malam hari ini. Apalagi kaitannya menjadi seorang pemuda yang tangguh ya, kriteria pemuda yang tangguh telah disampaikan, yang tentunya semoga ini bisa menjadi pecut kita ya, khusus bagi para pemuda untuk senantiasa menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang siap menghadapi segala halnya ya, bisa pendengar Radikta FM, dan bisa tentunya memaksimalkan diri untuk menjalankan tadi beberapa kriteria yang telah disampaikan, menjaga keimanannya, berakhlak yang baik, dan juga menjalankan pesan Nabi Muhammad SAW. Baik pemirsa dan pendengar Radikta FM dimanapun Anda berada, Masya Allah tadi bagi Anda pemirsa dan pendengar Radikta FM ya, bisa menjawab kuisnya di 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan telepon ya di 0231 488 281 apabila ingin menjawab sekarang, atau bahkan pemirsa juga bisa di kolom komentar yang ada di sosial media kita, baik itu di Facebook, YouTube maupun Instagram ya, bisa mendengar di Radio Kita FM. Dan Anda juga bisa melalui layanan website live kami di www.live.radiokitafm.com. Mungkin pertanyaan perlu diulang lagi Akhian. Ya, jadi pertanyaan ada tadi ya, yang pertama sebutkan 3 contoh ya sahabat tadi, pemuda, kemudian beserta tahun wafatnya ya. Bisa mendengar mangga bisa dijawab ya, bisa mendengar Radikta FM ya, dan insyaallah kita akan tunggu, kita akan follow up bagi pemirsa yang menjawab sama yang cepat, nanti kita akan sampaikan ya, kita akan kabari kembali saja. Baik, syukuran saja khairan sudah. Masyaallah. Udah apa ya, udah bisa hadir di program Ajak Kembali ya, semoga kita dipermudah Allah untuk di perjumpaan selanjutnya saja. Insyaallah. Baik, demikian pemirsa dan pendengar Radikta FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan syukuran jazam khairan atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf ya pemirsa dan pendengar atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya dan juga Ustaz Yusuf Iskandar LC Hafizahullah pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita